3 hari kemudian tiba-tiba perutnya itu kempes. Dia pertama merasakan itu kayak janinnya dalam kandungan itu kok nggak ada pergerakan lagi, udah sedikit pergerakan. Lama-lama kok kempes 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 gitu. Dan dia itu melihat perutnya itu seperti perut yang udah nggak sedang hamil. Akhirnya ketika dilihat memang benar dia udah nggak hamil lagi atau anaknya tuh hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar. Di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Hari ini di episode ini saya akan membahas kepada kalian itu kisah seorang perempuan ya. Ini dari teman saya, sebut aja namanya Ricky. Halo CS saya Ricky. Ricky itu menceritakan kepada saya kisah seorang temannya itu. Temannya itu udah nikah. Saya sebut saja nama laki-lakinya itu adalah Wadi dan si perempuannya namanya itu adalah Vina. Saat mereka mencari rumah sewa, mereka nanya-nanya melalui teman-teman mereka. Akhirnya mereka ketemulah rumahnya Pak Haji. Pak Haji Wahyu ini mempunyai 2 rumah sewa. Tapi yang satu udah ditempati dan satu lagi itu masih kosong. Nah, di hari pertama mereka ketika ngecek rumah itu ternyata rumah itu cocok bagus. Udah cocok bagus dan nyaman lagi. Jadi mereka itu tinggal di rumah itu. Di hari pertama mereka itu tinggal rumah itu nyaman-nyaman seperti biasa, nggak ada gangguan, nggak ada hal-hal aneh lah. Tapi saya lupa menceritakannya bahwasannya si Vina ini dia itu udah hamil sekitar 5 bulan. Pada waktu hari pertama, hari kedua nggak ada gangguan apapun ya seperti biasa, kita nyaman tidur pun nyaman, bangun tuh seperti biasa, aktivitasnya tuh nggak ada ya hal-hal janggal. Tapi di hari ketiga tiba-tiba sering mendengar suara bisikan, suara orang berbicara, bahkan mendengar suara-suara di atas atap atau atas sengnya itu. Suara-suara itu sering terdengar oleh Vina, bahkan suami juga mendengar. Karena suaminya alhamdulillah cuma kena si pagi saja, jadi bisa menemani Vina di sorenya sampai malam hari. Jadi nggak sempat nginap lah, nggak pernah nginap. Jadi Vina tuh terus tetap bisa dikawani oleh Wadi suaminya tadi. Nah, itu dia udah berjalan sebulan, makin hari itu gangguan itu makin sering, tapi masih mereka abaikan. Mungkin itu suara-suara karena itu rumah masih jarang, artinya rumah itu masih nggak terlalu rapet lah. Walaupun ada berapa rumah di daerah mereka itu tapi nggak begitu rapat. Nah, jadi aktivitas dia seperti biasa sama tetangga seperti biasa, nggak ada gangguan-gangguan lain tuh nggak ada. Itu seperti biasa, nggak ada hal aneh. Tapi dia mendengar suara-suara aneh tiap malam itu dia anggap itu adalah suara mungkin ya makhluk-makhluk sekitar situ karena itu masih di daerah hutan kita bilang, masih daerah perhutanan gitu kan. Artinya rumah-rumah belum banyak di situ, mungkin suara monyet atau binatang-binatang lain yang ada di situ. Ketika dia masuk umur kandungan 7 bulan, tiba-tiba ada kejanggalan. Dia sering memimpi mimpi yang aneh-aneh. Mimpinya itu sering dia itu kayak anaknya diambil. Dalam kandungan tuh anaknya diambil, asal mimpi itu anaknya diambil. Dia itu berontak dan bahkan mimpi itu seperti nyata. Nyatanya itu ketika dia terbangun itu dia keringetan kayak habis lari capek itu. Jadi hampir tiap malam dia merasakan mimpi seperti itu. Dia ceritakan sama suaminya bahwasannya ada kejanggalan, yaitu apa? Dia itu merasa bayinya itu diambil oleh makhluk yang ada di sekitar itu. Karena dia berontak, dia mempertahankan bayinya hingga dia tuh rasa lari dalam mimpi itu lari capek sekali sampai mengeluarkan keringat. Bahkan ketika dia sadar keringat itu tetap bercucuran seperti orang baru siap lari, siap jogging ya. Itu dia rasakan dia itu ketika usia kandungannya 7 bulan mau masuk 8 bulan. Tapi ketika dia sering mimpi itu dan dia cerita sama suaminya, ya udah kalau memang mungkin gak cocok, kita bakal pindah dari rumah sewa ini, cari tempat sewa yang lain. Tapi ketika 3 hari kemudian, tiba-tiba perutnya itu kempes. Dia pertama merasakan itu kayak janinnya dalam kandungan itu kok nggak ada pergerakan lagi, udah sedikit pergerakan. Lama-lama kok kempes 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 gitu. Dan dia itu melihat perutnya itu seperti perut yang udah nggak sedang hamil.
Akhirnya ketika dilihat memang benar dia udah nggak hamil lagi atau anaknya tuh hilang, dibawalah cek di dokter kandungan. Jadi si Pina sama suaminya itu ngeceklah ke dokter kandungan. Si Wadi ini ngecek sama istrinya, si Pina ngecek ke dokter kandungan, ternyata memang udah nggak ada lagi anaknya. Anaknya itu hilang, hilang tah, nggak tahu kemana. Tapi karena rasa mereka kecewa, mereka sedih, mereka carilah orang pintar yang mengetahui kemana larinya anak tadi. Carilah orang-orang yang benar-benar paham ke arah situ. Didapatilah seorang, kita bilang orang pintar ya. Orang pintar itu saya sebut namanya tuh Pak Ilmi. Jadi Pak Ilmi itu dia itu termasuk di kampungnya itu disegani ya, karena beliau itu bidangnya memang pengobatan, hal-hal gaib maupun medis. Tapi karena yang sering datang itu berkecimpung tentang hal gaib, maka dikabarkanlah oleh teman-temannya bahwasannya coba datang kemari, konsultasi sama Pak Ilmi tadi ini. Karena Pak Ilmi itu mengetahui tentang hal-hal yang seperti tadi. Diceritakan mereka lah dari awal step by stepnya kepada Pak Ilmi tadi. Bahwasannya mereka itu sering mendapat gangguan di rumah tadi. Ketika Pak Ilmi mendengar cerita mereka itu, Pak Ilmi penasaran, akhirnya si dukun tadi ini atau orang pintar tadi ini datanglah ke rumahnya untuk mengeceklah kondisi rumah tadi. Ternyata ketika dilihat sama Pak Ilmi tadi, bukan hanya dia yang pernah kehilangan kandungan. Rupanya orang sebelum dia itu juga kehilangan kandungan di tempat tadi itu. Dia termasuk orang kedua. Ketika Pak Ilmi coba berdialog, ternyata punya dapat jawaban. Ternyata di situ dulunya tempat orang ngasih sajen. Ngasih sajen. Jadi ada 2 pohon besar. Sebelum dibangun rumah, itu tempat orang memberi sajen. Dulu orang-orang dulu itu kalau memberi sajian itu seperti dupa, bunga, kopi, itu di pohon besar. Tepatnya pas pula di kamar depan itu yang mereka tempati. Nah, itu dia. Jadi rupanya dulu sempat sesaji, orang memberi saji dulunya gitu. Ketika mungkin Pak Haji Wahyu tadi ini, dia itu membangun, rumah tadi itu, ditebanglah itu, ditebang, nggak ada gangguan apa-apa, hal-hal biasa, nggak aneh-aneh kok nggak ada. Tapi ketika rumah itu udah jadi, keanehan itu muncul ketika orang menempati rumah tadi. Apalagi orang itu sedang hamil atau istrinya sedang hamil. Makanya mungkin karena menurut ceritanya kalau dia nggak hamil itu gangguan seperti biasa aja. Tapi karena ini sedang hamil, anak itu hilang seperti jadikan tumbal di tempat itu tadi. Sehingga dalam kandungan itu udah nggak ada Rai. Disitulah pengalaman si Pina sama si Wadi tadi itu bahwasannya anaknya hilang. Padahal udah 7 bulan. 7 bulan itu hilang Rai tanpa jejak. Dan itu menurut cerita yang beredar di situ, tetangga-tetangganya bercerita, dulu sebelum dia itu ada suami istri juga tinggal di tempat itu, di rumah itu. Dan umur kandungannya baru 3 bulan juga hilang. Jadi ketika dia datang itu, mereka itu mungkin nggak mau berbicara mungkin itu ya kebetulan hilang. Tapi ini kejadian 2 kali, si Pina sama si Wadi mengalami kejadian yang sama, yaitu anak dalam kandungan umur 7 bulan itu hilang entah kemana. Jadi ketika Pak Ilmi tadi ini coba untuk diskusi sama mereka hal gaib ini, ternyata tidak membuahkan hasil. Malah Pak Ilmi itu merasa ada hantaman ke dadanya itu hingga Pak Ilmi itu muntah darah nggak sanggup melawan energi besar yang ada di pohon tadi itu atau energi besar yang ada di rumah tadi itu. Jadi Pak Ilmi minta kepada Wadi dan istrinya untuk meninggalkan segera rumah tadi agar mereka itu selamat, karena tempat atau rumah ini nggak bisa ditempati lagi. Karena sesungguhnya Pak Ilmi melihat bahwasannya itu pohon itu masih berdiri tegak dan ada yang masih ngasih sajen rupanya. Walaupun itu udah jadi rumah, memang sih si Pina ini ketika dia nyapu pagi, dia sering menemukan bunga-bunga berserakan di depan halamannya, yaitu pas depan dengan kamarnya.
berarti masih ada yang memberi sajen di rumahnya itu. Sehingga rumahnya itu masih kental kali dengan aura mistisnya. Sehingga siapa yang tinggal di situ makanya mendapat balanya seperti tadi, yaitu hilangnya anak dalam kandungan. Mungkin kalian tuh pernah dengar cerita seperti ini kan, bahwasannya ada seseorang itu yang lagi hamil, taunya hilang kandungannya. Lagi berisi hilang kandungannya atau kadang keguguran. Nah, inilah cerita yang dialami oleh Tina dan Wadi. Itu cerita sampai situ dan mereka akhirnya pindah dari tempat tadi itu dan mereka itu dikabarkan sekarang udah punya anak. Dikabarkan udah punya anak, anaknya udah dua. Udah punya dua semenjak keluar dari rumah tadi itu. Jadi cerita itu, kejadian itu sekitar di bawah 2020. Sekarang mereka itu udah hidup senang, udah punya dua anak. Itu cerita mereka yang lalu. Nah, jadi untuk sekarang ini kalian yang belum like, yang belum subscribe, silakan like, comment, and subscribe video saya. Oke? Oke? Nah, jangan lupa dan share kepada kalian, teman-teman kalian dengan sebanyak-banyaknya ya. Dukung terus channel Mas Damar ini. Mudah-mudahan kalian terus diberi kesehatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.